diperoleh dan kita bisa menanam sendiri di lingkungan keluarga dan bisa dimanfaatkan untuk menangani berbagai jenis masalah kesehatan terutama ya. Dan ternyata itu sering kita temui dan kalau dibilang di pasar juga mudah dan bisa ditanam juga di lingkungan keluarga. Jadi kalau misalnya punya pekarangan atau juga ada pot di rumah atau juga bisa dibuat di lahan di dinding ya, dibikin jadi pot-pot vertikal, itu kita bisa menanam berbagai jenis tanaman yang bisa dimanfaatkan selain untuk bumbu dapur, selain buat memasak makanan, tetapi juga bermanfaat untuk kesehatan ya. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk tanaman ya yang bisa dipakai, yang dimanfaatkan untuk kesehatan itu ada bagiannya di dalam tumbuhan. Jadi beberapa tanaman itu bisa dipakai, bisa bentuknya dalam ya rimpang ya, kemudian umbi, juga bisa kulit kayu gitu ya, kemudian bisa juga yang dipakai itu adalah batangnya, ada juga yang bisa digunakan dalam bentuk ya daunnya yang diolah, kemudian juga bisa buah-buahannya yang digunakan, kemudian bisa dalam bentuk herba ataupun biji. Ya misalnya buah-buahan seperti lemon juga ini bagus untuk karena dia memiliki antioksidan. Nah, pegagan itu bahasa Lomboknya bebele. Ya, kalau kita bisa dipakai pakai lalapan ya. Ya buat urap, buat serbuk. Ya, gitu. Jamu pegagan, bahannya pertama pegagannya sendiri, bebelenya sendiri, ya. Terus jahe merah, temulawak, gula aren sama air. Ya, pertama-tama yang jelas pegagannya udah dicuci, terus temulawak sama jahe merahnya sudah dicuci dulu, baru digeprek, ya, terus kemudian direbus, semuanya direbus, pegagan, gula merah, temulawak sama jahenya direbus, kemudian kalau udah mendidih ataupun gula merahnya sudah larut, baru dimatikan, dinginkan, baru disaring. Bisa langsung dikonsumsi. Itu yang buat bebele atau pegagan. Ya. Sayur kelor, kalau di sini orang-orang Bandung mungkin diambilnya buat sebagai obat saja, kita sebagai makanan ya, sebagai sayur buat kita ya. Jadi sama saja seperti ibu sendiri buat sayur di rumah ya. Kalaupun tidak ada rasanya bisa pakai garam, tambahkan garam biar bisa langsung dikonsumsi. Oke, lanjut nih. Nah, honey garlic tadi Ibu Intan udah kasih tahu seperti apa ya, geprek. Garlic itu kesuna maksud bahasanya Bu. Ya. Kesuna bahasanya kita di sini, bawang putih ya, digeprek, dihaluskan ya. Masukkan ke air panas, lalu ditambahkan madu. Ya kan madu ya? Ya, madu. Baru disaring, terus bisa langsung dikonsumsi. Ini nanti bisa dibuat ibunya sendiri ataupun anaknya nanti. Atau bisa jadi buat tetangga. Ya, bisa buat ibu jualan juga siapa tahu. Oke? Baik, selanjutnya jamu kunir. Ya, ada kunyit, terus lengkuas, jeruk nipis, dan air. Semuanya dicampur, terus di dalam air mendidih, ya. Tunggu gula ataupun madunya larut, terus baru disajikan. Jangan lupa disaring. Emesis gravidarum itu ialah mual muntah yang disertai muntah pada ibu hamil
atau yang kita kenal dengan morning sickness. Atau bahasa Sasak di sini yang sering kita sebut itu ngidam. Bahasa kita itu ngidam, girang mual muntah, Bu. Nah, adapun cara kita untuk menangani mual muntah ini bukan hanya dari segi pengobatan yang langsung datang ke bidan yang sudah sampai langganan minta obat mual muntah, tetapi ada pun terapi yang bisa kita lakukan di rumah. Salah satunya yaitu dengan minuman jahe madu atau madu jahe, sama saja sebutannya, Bu, madu jahe atau jahe madu. Madu itu sendiri cairan manis yang berasal dari nekstar tanaman yang atau sari buahnya, sari dari lebah itu sendiri, atau yang kita sering di sini tuh madu hutan alami kita banyak, Bu, ya. Dari hutan Tambora itu sudah terkenal di luar, ya. Mari kita gunakan di sini untuk kesembuhan kita sendiri, untuk kesehatan kita sendiri. Jahe sendiri merupakan tanaman yang rimpangnya diketahui banyak khasiat yang telah dikenal sejak lama, dan adapun keunggulan pertama dari jahe adalah kandungan minyak atsiri yang mempunyai efek menyegarkan dan memblokir refleks muntah sehingga dapat menekan terjadinya mual muntah pada ibu hamil, dan ini aman untuk ibu hamil, ya. Nah, itu pun dari bagaimana bisa dikatakan aman, karena sudah terbukti dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, terdapat perbedaan rata-rata frekuensi mual muntah ibu yang sebelum dan sesudah diberikan seduhan dari jahe madu pada ibu yang mengalami mual muntah. Sehingga sangat direkomendasikan, Bu, ya, untuk diajarkan kepada ibu-ibu hamil untuk menggunakan atau membuat madu jahe ini. Adapun bahan yang digunakan tadi sudah disampaikan sama Bu Diana, ya, untuk madu dan jahenya. Adapun cara pembuatannya seperti ini, ya, untuk yang tadi juga disampaikan sama Bu Diana juga sudah disampaikan. Hanya saja saya menambahkan di sini untuk menekankan kepada ibu-ibu kadernya ketika posyandu khususnya, mari tolong disampaikan, disebarluaskan gitu. Bagaimana biar tanaman herbal ini juga dapat digunakan oleh ibu hamil seperti madu jahe ini. Tujuannya dibuat kader toga yaitu agar masyarakat menjadi sadar dalam membudidayakan dan memanfaatkan tanaman obat keluarga untuk peningkatan kesehatan keluarga, ya. Next. Ya, seperti yang poster yang Ibu sedang pegang sekarang di mejanya masing-masing, harap dibaca, disimak baik-baik pesan yang ada di sana. Ya, poster tersebut berbunyi tentang bagaimana itu kelompok Asman Toga. Kelompok Asman Toga atau asuhan mandiri tanaman obat keluarga, yaitu di situ sudah ada didefinisikan sebagai kelompok yang dibentuk dalam lingkungan masyarakat untuk memelihara kesehatan keluarga, ya, khususnya yang berhubungan dengan pengembangan tanaman obat keluarga. Kita lihat, ya, budidaya tanaman obat, ya. Ini tadi bahas banyak, ya, ada tadi empon-emponan kayak rimpang, kemudian ada kayak sereh, terus tadi itu ada yang apa itu bawang, ya. Nah, kita lihat nih, ini hanya ada contoh beberapa sih yang saya sampaikan, ya, terkait tentang yang pertama itu empon-emponan, ya, atau kita kenal dengan rimpang, ya. Nah, empon-emponan tuh itu ada apa aja? Nah, di sini contoh, ya, yang ya di lingkungan kita aja, yang di sekitaran kita. Sebenarnya banyak yang empon-emponan tuh, ada jahe, ada temulawak, ada kunyit, ada kencur, ada lengkuas, ya. Ini familiar lah ibu-ibu, ya, menggunakan bahan-bahan mau masak, ya, atau mau untuk tanaman obat, ya. Nah, ini tadi pertanyaannya ke arah daging, ya, daging buahnya. Jadi kalau misalnya, ya, takutnya gini, kalau di pasar kemudian penampakannya belum segar, udah nggak segar gitu, ya,
udah agak kering keriput gitu ya, kita sulit membedakan misalnya antara temulawak, jahe, kunyit, kencur, lengkuas. Atau yang tadi pertanyaan, misalnya antara temulawak dan kunyit. Ya kalau memang sudah terbiasa melihatnya ya gampang ya. Tapi kalau misalnya kayak bapak-bapak tuh, atau kayak ibu punya anak, terus diminta, tolong beliin temulawak. Oke, kalau misalnya, oke. Nanti kalau misalnya nanya ke, apa nggak nanya ke pedagangnya, terus asal ambil, pokoknya mah rimpang. Nanti kan salah ya, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari dagingnya, tadi pertanyaannya dari daging kalau kita sayat, itu temulawak itu warnanya sih keduanya sih orange, tapi temulawak itu lebih terang ya orange-nya dibandingkan dengan kunyit gitu ya. Itu kalau tadi yang pretestnya. Nah, kalau jahe itu biasanya kuningnya lebih pucat gitu ya, kayak kencur gitu ya. Tapi dia buntet-buntet, ya. Seperti buntet-buntet atau apa ya? Bulat-bulat gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana cara membudidayakan empon-emponan ya. Nah, empon-empon ini atau rimpang, ibu-ibu bisa memulai budidayanya ya di rumah ya. Nah, di rumah misalnya saya nggak punya lahan banyak nih Pak. Oh, ya udah nggak apa-apa. Kita pakai yang lahan ada aja ibu-ibu. Atau misalnya kita pakai pot gitu, atau kita pakai